ilmui dulu tentang dia, kenali dulu dia, baru baca la ilaha. Tapi sekarang terbalik, ingin ditalkin pakai nafsu, ilmunya belum punya, akhirnya berzikir dengan nafsu, bertorekot dengan nafsu. Nafsu itu sukanya diadu-adu. Maka lihatlah orang torekoh hari ini banyak yang bertengkar, karena dia al-qaul qabla al-ilm. Dia bicara baca la ilaha illallah tapi belum tahu ilmu la ilaha. Jadi fa'lam al-ilmu qabla al-qaul. Ilmu dulu, ma'rifat dulu, baru la ilaha. Nah, dibalik kata Imam Bahauddin syahadat. Karena Abah Ano, ya, Ahmad Sahibul Wafa Tajul, dikira orang saya nggak kenal nama beliau. Saya itu di kepala ada beberapa daftar nama beliau, ada nama walinya. Jadi waktu saya lupa, karena saya ingat nama kewalian itu. Masa saya nggak hafal nama beliau? Dari kecil saya mengetahui siapa beliau. Bapak saya mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah sering bercerita tentang beliau. Ya, dia seorang hasad. Tapi yang hasad ke orang torikoh. Ente kemana aja? Udah bertorekoh masih hasad sama orang, masih iri dengki dengan orang, masih berburuk sangka dengan orang. Berarti bertorekohnya belum beres. Belum beres. Coba perhatikan ayatnya, fa'lam, maka ketahuilah, itu terjemahan. Coba kembalikan ke makna bahasanya, fa'lam, ilmu. Ilmuilah, berilmulah terlebih dahulu, baru engkau baca la ilaha illallah. Karena orang alim itu tidurnya ditakuti syaitan. Kalau orang jahil walaupun baca la ilaha 70.000, syaitan ikut sama dia. Syaitan ikut sama dia. Nih contoh syaitan ikut sama orang baca la ilaha illallah. Jika dia baca la ilaha illallah, dia merasa sakti. Lalu dia tantang semua orang, siapa yang ganggu saya masuk dalam kubur. Mentang-mentang baca la ilaha, ganggu saya disimpan di dalam bawah tanah. Baca la ilaha illallah, pikiran sudah sampai di parkiran. Lidah baca la ilaha illallah, pikiran sudah mau pegang handphone. Lidah baca la ilaha illallah, pikiran sudah melayang kasyaf, ya, terbang. Kalau itu terjadi, katakan, wahai diriku, jiwaku yang sakit, ya Allah, sembuhkan jiwaku yang berpenyakit. Kalau Bapak Ibu, makanan tempoyak itu bagi orang sini enak? Enak. Tapi saya nggak menikmati karena saya lagi sakit. Lidah sudah nggak enak. Itu salah tempoyak apa salah lisan saya? Lidah saya yang masalah. Namun ada orang mukanya jelek, kaca yang dipecahkan. Ada orang lidah dia pahit, tapi lauk pauk dia kemudian tuangkan. Dia tidak paham dirinya sedang sakit. Dia tidak menikmati zikir la ilaha illallah. Tapi dia kata, oh torikot TKN ini tidak lagi muktabar. Mursyidnya sudah mati, berarti faidatnya sudah hilang.
dia tidak menikmati torikot yang dia tuduh. Dia yang hambar pengurus yang dia tuduh, pengurusnya sudah tidak istiqomah. Dia yang tidak ada rasa, wakil talqin yang terdakwa. Banyak orang begini, itu ciri munafik. Munafik punya salah, salahnya lempar kepada orang. Tapi mukmin dia sadar, ya Allah, aku zikir, kenapa tidak nikmat? Coba berarti, qalbu ini tempat zikir, disebut Baitullah, tempat berzikir. Kalau di tempat zikir ada kotoran, nikmatkah zikirnya? Nikmatkah zikirnya? Lagi zikir di sini, tahu-tahu air naik banjir. Kita lagi duduk, sarung kita, celana dalam kita basah. Masih kuat kah baca la ilaha kabur. Kabur jadinya, Pak. Jadi apa yang dilakukan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, di dalam Sirrul Asrar, sebelum engkau mencicipi merasakan zikir la ilaha illallah, maka fa'lam, ketahui dalam dirimu masih ada noda, lalu bersihkan dia dulu. Maka sebelum zikir, astaghfirullah dulu. Dosa zahir, dosa batin, ya, sifat buruk, sifat iri, sifat dengki, dibersihkan dulu, ajak dulu dia bertobat. Barulah kolbunya diajak zikir, rohnya nyaman, sirnya nyaman, fuadnya nyaman, kolbunya terang benderang. Barulah disebut futuhul arifin. Futuhul arifin pertama, lidah membaca, kolbu menikmati. Lianna az-zikra qutul qulub, karena zikir itu santapan kolbu. Jika santapan tidak enak, jika santapan kotor, dia pasti buang. Jadi kepada diri kami dan semua ikhwan, ya, sebelum betul-betul tahlil, mengamalkan wazifah yaumiyah, istighfarnya bagus-baguskan. Maka pesan seorang mursyid kepada kami, Ar-Razi, sholat taubat setiap hari itu amalan para wali. Sholat taubat setiap hari itu amalan para wali. Pimpinan wali para sahabat, pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi taubatnya berapa kali sehari? 100. Para mempawah berapa kali? Wajar zikir jamburan dulu, ya, bolehlah zikir yang benar. Caranya istighfarkan tempat zikirnya. Kita zikir dengan lisan, istighfarkan lisan yang berzikir. Istighfar dalam badan, istighfar dalam diri yang zahir yang batin. Baru baca la ilaha illallah, baru tembus dia masuk jiwa, tembus jiwa masuk kolbu, tembus kolbu masuk fuad, tembus fuad masuk sir, tembus sir nyatalah tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau buka di kitab Al-Fathul Rabbani. Kitab Fathul Rabbani, beliau bercerita tentang pengalamannya bermusyahadah, jumpa dengan Allah. Percaya gak? Syekh Abdul Qadir jumpa dengan Allah, percaya gak?
Syekh Abdul Qadir ini nabi atau wali? Syekh Abdul Qadir wali atau nabi? Apakah jumpa dengan Allah disebut musyahadah khusus kepada Syekh Abdul Qadir? Mungkin nggak orang setelah Syekh Abdul Qadir jumpa dengan Allah? Mungkin. Mungkin nggak? Siapa yang berkalam? Imam Ghazali. Dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, pembebas dari kesesatan, kata beliau, jangan engkau kira ini hanya berlaku untuk nabi dan wali-wali besar. Siapapun hamba yang sungguh-sungguh di jalan Allah, punya mursyid arif billah, pasti menghantarkan murid-muridnya sampai di sana. Tidak di dunia, di akhirat. Jadi jangan dikira mati, makrifat berhenti. Yang berhenti itu amal. Kalau makrifat jalan terus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau orang mati berhenti dia beramal. Itu inqata'a, bukan terputus. Itu terjemahan lama. Terjemahan Melayu lama sudah tak difahami hari ini. Inqata'a amalu artinya intaha amalu. Dia berhenti, nggak bisa bekerja lagi. Kenapa? Tubuhnya sudah mati. Tapi Sayyidina Musa dilihat, diintip oleh Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Kata beliau, marartu bi Musa lailatan usriya bi. Aku ngintip Nabi Musa waktu malam Isra. Yusolli fi qabri, dia sholat di kuburnya. Itu namanya sholat makrifat, bukan sholat amal. Sholat apa? Jadi kalau ada wali orang-orang hari ini wafat, dia akan mencari makrifat lagi di sana. Kalau dia Qadiri, dia cari Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika dia Naqsyabandi, dia cari Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi. Nggak berhenti, mumpung masih hidup, carilah ilmu ini. Karena nyari makrifat di dunia lebih mudah daripada di akhirat. Sorga itu seluas langit bumi. Sekarang wali-wali lagi ngumpul di bumi. Geser dikit wali, geser soal dikit wali. Cuma kata Ibnu Athaillah Sekandari, subhana, ya, man satara sirran khususiyah bi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan wali-walinya dengan penampilan zahir. Makan kayak kita, kawin kayak kita, tengkar mabini kayak kita, cerai kayak sebagian kita, bekerja kayak kita, sehat sakit kayak kita. Maka orang mikir kalau Syekh Abdul Qadir wali, kalau sekarang nggak ada, banyak orang gitu. Wah, ini masih Abdul Qadir dulu, sekarang mustahil. Itu orang tidak kenal ma'rifatullah. Kata Imam Ibn Arabi, murid Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir ini imam ahli hadis kayak Bukhari di zamannya. Apa kata beliau? Di akhir zaman itu 3 hal yang mudah. 1, pergi haji dan umrah. Betul nggak? Betul nggak? Dulu orang pergi haji berapa bulan? 2 tahun, paling cepat 6 bulan, ketemu uang 3 bulan. Maka Pak Haji nggak berbuah lagi. Ya, dulu orang pergi haji, tinggal di Mekah 6 bulan, suluk di Jabal Abi Qubais, Khawat.
tempatnya Mbak Khatib Sambas dan murid-muridnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan semuanya. Mereka di situ dulu berkhulwat, bersuluk. Karena zikir di Masjidil Haram sama dengan 100.000 zikir di luar Masjidil Haram. Dalilnya mana? Kata Nabi, sholat di Masjidil Haram setara 100.000. Sholat itu zikir bukan? Sholat itu zikir. Aqimis sholat dari zikri. Kata Imam Sulaiman Zuhdi, ya, guruku Sulaiman Karimi meriwayatkan dari Abdullah Afandi. Abdullah Afandi ini murid Maulana Khalid. Maulana Khalid murid daripada Abdullah Dahlawi. Abdullah Dahlawi murid dari Maulana Muzhar. Nanti ketemu Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan Naqsyabandiyah Khalidi di Maulana Muzhar ini. Kata beliau, jika nanti murid-muridmu di Nusantara pergi haji, pergi umroh, suruh suluk di Haramain Jabal Abi Qubais. Kenapa? Karena zikir sesaat di sana setara 100.000. Orang torikot kalau umroh enak, dia kalau merem nggak tidur, ya, betul lah. Orang tarekat kalau diam waktu umrah haji, dia diam, dia robitoh kepada gurunya, lalu kolbunya, sirnya dihidupkan, Allah, Allah, Allah. Tapi orang awam kalau pergi ke Masjidil Haram, kepalanya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, lihat orang lewat. Padahal memandang Ka'bah itu ibadah. Kenapa dia nggak pandang Ka'bah? Yang dia pandang orang yang tawaf. Kalau nggak pandanglah Ka'bah yang ada di dalam sini, yaitu qalbu. Oke. Jadi tingkatan zikir kedua apa? Lisan membaca, qalbu tasdik. Dan itu hanya dengan cara talqin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, mustahil orang dapat sir la ilaha illallah jika tidak taubat dan talqin. Jadi dua ya, taubat dan talqin. Makanya Abah itu bikin apa? Untuk terapi itu inabah. Inabah itu bentuk lagi daripada taubat untuk orang-orang yang punya masa lalu kelam. Terus tingkat yang ketiga, nah ini tingkatan al-mutawassit minal awliya, menengah para wali. Lisannya baca la ilaha illallah, qalbunya menghabiskan iradahnya dalam iradah Allah, menghabiskan kudratnya dalam kudrat Allah, menghabiskan ilmunya dalam ilmu Allah, menghabiskan hayatnya dalam hayat Allah. Karena sebenarnya tiadalah kudrat kita, tiadalah iradat kita, tiadalah ilmu kita, tiadalah hayat kita, nggak ada kalam kita kecuali pada hakikatnya bersumber dari Allah. Ini wali level menengah. Imam Ghazali buka yang di atasnya lagi. Cuma ada orang buka lagi bab yang di atasnya, salah paham. Maka yang keempat saya tidak boleh buka. Cukup yang ketiga. Cukup yang mana? Yang ketiga. Jadi gimana cara zikir aulia? Lidah baca la ilaha di kolbu,
tiadalah kekuatanku, tiadalah iradahku, tiadalah kudratku kecuali dengan Allah, jadi dari Allah. Nah, cuma latih-latih lagi. Kalau zikir sepertinya sudah banyak ya, karena ismu zat sudah kebanyakan, ya. Kolbunya, jiwanya sudah terbakar kalimah. Makanya sebagian ahli zikir la ilaha illallah ini kalau tidak bermakrifat, emosinya suka meluap-luap. Pancing dikit tengkar, pancing dikit tersinggungan. Maka bagian penutup, bagian apa? Penutup. Fa'aksirus salata wassalama ala al-habib al-mustafa, supaya kolbunya sejuk, jiwanya adem, an-nafs al-mutmainnah tercapai radiyah mardiyah. Allah urai, perbanyaklah salawat dan salam lindung kepada sang Nabi Muhammad SAW. Biasanya saya dengar itu Abah itu kalau habis zikir ada salawat iramanya khas ya. Iramanya khas. Jangan dibaca sekali, kalau waktu panjang baca berulang-ulang kali. Baca berulang-ulang kali supaya apa? Hati jiwa yang terbakar kalimah dia menjadi tenang kembali. Nah, ini pesan wali-wali besar. Kalau engkau banyak zikir ismu zat, ismul jalalah, Allah, Allah, kolbumu, jiwamu terbakar, panas. Itu sebabnya dalam adab zikir yang ditulis Imam Sya'rani, habis zikir makruh minum air. Kenapa? Jiwanya sedang menggelgar. Maka jangan coba colek-colek juga orang kalau lagi habis zikir. Wah, bisa gawat padanya. Ya, siapa tahu dia sedang karam pada la ilaha, tiada yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Terus dia mengatakan kun, jadi barangnya Pak. Ya, kalau dia bilang kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun. Jadi kapankah doa kita mustajab? Kapankah zikir kita tembus? Jika kehendak kita lembur, habis, nyatalah iradahnya Allah. Itu yang disebut doa mustajab. Itu yang disebut futuhul arifin, terbukanya gerbang kearifan. Ya, selama si murid ikhwan tidak paham bab ini, selama-lamanya dia terhijab di dalam zulumat nafsiyahnya, kegelapan dirinya, dan Allah berkehendak mursyid wafat, tidak angkat lanjut. Terima gak? Terima gak? Ilahi anta maksudi wardahu, ya Allah kami ridha. Apakah masuk surga mesti jadi mursyid? Apakah zikir mesti jadi wakil takib? Apakah buat manakib mesti jadi al-syekh al-akbar al-arif billah? Begitu? Tidak mesti. Tidak mesti. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga tetap istiqomah berzikir. Sekarang saya harap ini Tuan Guru Zakaria dan kawan-kawan hidupkan majelis ngaji kitab. Buka kitab Sirul, buka. Perlu ijazahnya, kita kasih ijazah kitabnya. Ijazah kitab lain dengan ijazah zikir. Ya, tapi ngaji dulu, ikutin ngajinya. Karena orang hanya mengajarkan apa yang ada di kolbunya. Kitab Sirul Asrar bukan kitab hafalan, dia kitab berapa banyak tabungan makrifat. Sejauh itulah kemampuan si guru menjelaskan makna.
Ya, kita doakan yang khidmat di sini. Allah penuhi kalbunya dengan ma'rifat. Allah penuhi kalbunya dengan mahabbah. Allah islah orang-orang yang sedang konflik. Allah islah orang-orang beriman yang ada nur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barangkali itulah Bapak Ibu kajian kita. Enggak ada tanya jawab? Oh, ada tanya jawab. Baik, tafadhal. Demikian pengetahuan bahwa materi yang disampaikan itu yang Alzi, alhamdulillah dia di sini banyak pengurus dari FDIK provinsi, ada bilang tadi ya. Saya sudah jumpa beliau ke Malaysia dulu ya. Pernah jumpa Malaysia ya? Ya. Ini anaknya Almarhum Ya. masuk akhir-akhirnya sekarang. Jaya yang dinamakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lembaga dakwah. Dalam sekretaris LDPKN sekretaris ya. Alhamdulillah. UNESCO kita dan juga kita beberapa kali ini pengurus masjid ya tadi proses kita Imam Sibawai alhamdulillah telah memberikan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan dan pemangku dari manapun bagi kita. Jadi bagi Evan Ahwal panggilan masalah dia mobil khusus sedikit saya sampaikan Kiai. Terima kasih atas amanah yang disampaikan. Kami memang berupaya bagaimana masyarakat Kalimantan Barat ini semua bisa berkarya sehingga amalia yang diperintahkan oleh Allah itu tidak hanya sampai di zahir saja. Namun kami dari amanah wakil talqin bahwa siapapun yang akan bertarekah beliau terima, setelah itu lalu diserahkan kepada kami untuk pembinaan ilmu yang diterima. Jadi seperti itu kami di sini ya. Jadi wakil talqin datang siapapun itu silakan untuk menerima talqin. Tapi setelah itu ada pembinaan majelis ilmunya. Itulah kami di sini. Mudah-mudahan dapat barokah nanti dari Kiai. Silakan Bapak Ibu yang hewan ataupun yang belum hewan yang hadir mau bertanya kepada yang silakan. Ini ada pengurus dari provinsi yang kedua ini mau menyampaikan atau pertanyaan silakan. Jadi nanti kita batasi saja ya berapa nanya Tiga aja. Tiga saja. Nah, beliau melakukan Allah kita pilih yang ganjil. Ini satu beliau nanti setelah kita nanti langsung perkenalkan diri dari mana. Siapa lagi tadi waktu ibu kalau bisa ada satu dari akhwat. Ada tiga pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya. Ya. Ahlan mohon maaf ada yang bisa hadir di membantu hari ini. Karena kemarin kami dari Banjarmasin ke Surabaya. Kami semangat di Suriah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada pertanyaan ini ya. Setelah meninggal Abang Abah Hanum secara dohir, sehingga muncullah pernyataan dari beberapa pihak bahwa setelah meninggal seorang mursyid itu kata mereka putus binaannya, pembimbingannya, hanya tinggal keberkahan. Sedangkan anak pribadi juga sendiri ini berjalan sudah 12 tahun Bu ya, belajar turun naik ilmunya. Jadi karena juga ditalkin di saat
falsafah sudah meninggal secara zahir. Nah, tapi yang terjadi dari perjalanan kita khidmat selama 12 tahun ini, setiap 3 bulan kita hadirkan wakil talqin, ya kan? Nah, insyaallah Februari ini ada 2 wakil talqin datang. Nah, yang terjadi ya ketika mengamalkan ya tetap ada perubahan. Nah, terbimbing lah. Jadi bagaimana Buya secara ilmu yang Buya? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Bang Bilal ya. Iya. Yang kedua senang boleh Langsung. langsung. Iya. Apabila mursyid wafat, sedangkan murid tidak jumpa, ada khalifahnya yang bisa melanjutkan bimbingannya, barulah ia cari mursyid yang baru. Tapi abah kan masih meninggalkan wakil, maka sudah terjawab segala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ada di kitab Imam Sya'rani itu, jika wafat seorang mursyid, si murid belum sempurna, maka dia mesti mencari mursyid yang menyempurnakan dia. Itu maksudnya siapapun orangnya, mau dia wakil talqin, dia mau murid, jangan fanatik dengan satu thariqah. Bergurulah ke siapapun. Kalau zikir, wirid, TKN nggak ada kalahnya. Tapi makrifat itu pemberian dari Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah kalau mau, Allah pilih siapa saja. Siapa tahu bukan thariqah kita. Maka yang tepat adalah untuk wirid tarekat, mau guru hidup, guru sudah wafat, yang wafat kan cuma jasad. Lebih tinggi wali atau syuhada? Wali. Lebih tinggi wali Allah, aulia atau syuhada? Yang kencang. Lebih tinggi aulia atau syuhada? Aulia. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau katakan orang yang mati fi sabilillah itu mati, karena mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Rezeki yang didapat mereka bukan lagi rezeki zahir, tapi rezeki rohani, rezeki batin. Makanya ijma' ulama tasawuf, wali jika sudah wafat maka al-faidnya tam al-atam, berkah dan nurnya akan tambah kuat. Coba lihat Abah Gurus kumpul, orang baru banyak tahu setelah beliau wafat. Waktu beliau masih hidup, MUI Banjar pun ingin fatwakan sesat, tapi ketua MUI-nya guru beliau sendiri, Abah Anan. Akhirnya semuanya mentok, semua komisi fatwa ingin fatwakan beliau sesat, tapi ketua MUI dapat isyarat tidak jadi. Seperti diingatkan langsung oleh murid-murid ketua MUI itu kepada kami. Di waktu hidupnya dituduh sesat, bayangkan. Tapi baru saja wafat, hari ini sekalimantan orang buat haulnya. Setiap kali bulan apa nih kemarin, Rajab awal, itu orang ramai sekali ke sana. Betul kan? Ya, itu tanda lebih dari keberkahan. Fuyullah, limpahan rohani yang lebih deras dari waktu dia masih hidup. Padahal ini Bapak Ibu kalau ke sana nggak boleh masuk. Semakin ditutup, semakin kuat nurnya. Nggak boleh masuk ke makom. Betul nggak? Ya, saya bolak-balik ke Banjar. Setiap kesana nggak boleh buka.
ya sudah, ruh tidak terhijab oleh tembok yang menghijab-hijab nggak paham. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina terakhir. Hubungan ini Imam Sya'rani. Jadi orang membatalkan bab ini pakai Sya'rani, padahal jawabnya pakai Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, penghubung murid dan guru bukanlah gurunya hidup atau mati, tapi penghubungnya adalah lirik dan ilmu yang masih engkau tekuni. Jadi selama masih mengamalkan zikir dari Abah Anom, ya, maka sambunglah kepada sanad Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan orang sini paling berhak mengamalkannya karena pendiri Thariqah ini dari wilayah sini, Kalimantan Barat. Kami sudah ziarah ke Sambas itu. Semoga nanti murid-muridnya mau pugar itu tinggikan makom abah beliau dan paman beliau. Masa makom wali dibiarkan terendah? Tinggiin sedikit Pak ya. Silakan dipikirkan dari provinsi ya. Malu kita. Makom wali dibiarkan terendam, itu malu itu. Oh kan dia sudah beda alam, tapi tubuh kayaknya masih di situ. Ya dikakek pakai apa? Tangis kita lihat begitu Pak. Tangis. Jadi hidupkan saja ajarannya, dia akan hadir. Ruhnya nggak berbatas. Insya Allah sampai datang satu masa zahir di kolbu masing-masing hamba sang wali pelanjut beliau, walaupun bukan murid langsung, terimalah ilmunya walaupun zikirnya tetap zikir Allah. Ya, jadi buka kolbu luas-luas. Kalau wirid cukup wirid Abah, nggak usah pindah-pindah. Ya, zikirnya sudah cukup lah itu. Zikir jahar 165, zikir khafi, zikir sir, salawat, khatam khojakan, khatam thariqah, ya manaqib udah cukup. Tapi yang PR kita semua makrifatnya. Maka ngaji kita makrifatnya lebih dikencengin. Kalau thariqah nggak usah diganti-ganti. Ya, cukup satu, istiqomah dan banyak lemah. Ya, thariqah 10, satu pun nggak diamalin. Laut aja. Ya, lanjut. Siapa yang mau tanya? Loh, Kiai Madura mau tanya? Ya? Tidak apa-apa Kiai, tanya aja. Ini menarik ya. Alhamdulillah saya Anjusori diamanakan sebagai bidang Ahmadiyah IGN Timur. Saya sayang kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kawan-kawan macam-macam trik kita untuk mengajar kawan-kawan kita khusus oleh umat Nabi Muhammad. Pentingnya bertoleransi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis Imam Bukhari, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada umat, dia tidak disayang. Semoga ini tanda itu disayang Allah. Amin. Namun cara menyayangi bisa salah. Cara sayang boleh salah. Ya, ada orang sayang anaknya dipukul. Ada orang sayang anaknya apapun mau anaknya diberikan, dan itu salah. Ada orang sayang anaknya dididik, itu baru benar.
Kalau kita sayang umat Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran dikatakan wa'mur bil urf, ajaklah orang dengan apa yang dia juga tahu. Maka hidupkan majelis yang sama-sama dia suka. Maka perhatiin, hari ini mau tidak mau, percaya tidak percaya, orang lebih nyaman majelis sholawat daripada majelis thariqah. Kenapa? Karena kalau masuk majelis thariqah ada wazifahnya. Beban lagi. Wazifah yaumiyah, zikir harian, beban lagi, tugas harian, banyak kerja aja nggak beres. Mending masuk majelis sholawat, kata dia nih. Kenapa? Cukup hadir, sholat salawat, mahal pulang. Maka coba lihat, di manapun tempat majelis sholawat lebih cepat berkembang daripada majelis thariqah. Terus gimana caranya? Kembali ke manhaj dakwah. Dakwah itu bang, pertama tabligh. Tabligh ini apa yang orang suka bikin. Orang suka maulidan, bikin maulidan. Orang suka sholawatan, bikin sholawatan. Itu yang disebut bil urf. Orang suka hadrah, pakai pukul gendang-gendang, pakai. Buat sekali seminggu, 2 kali seminggu. Kita baru saja dari Wajo. Wajo itu kampung preman, itu tempat salah satu ustadz yang kita kunjungi malam tadi. Kampung preman sekarang jadi kampung sholawat. Nggak nyampe 30 tahun, nggak nyampe 10 tahun, 5 tahun sudah berkembang luas. Kok bisa? Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat engkau hai Muhammad sebutanmu. Maka orang yang sering mengangkat Nabi Muhammad, salawatnya kah, ma'rifatnya kah, zikirnya kah, Allah angkatnya. Tapi masalahnya kita nggak terbuka. Majelis kita kan majelis tertutup. Dan ini masalah sebagai ikhwan thariqah di luar sana, saya nggak tahu di sini. Kalau sudah bayat dan talqin nggak mau ngaji lagi. Zikir itu tidak menambah ma'rifat. Zikir itu cuma penenang jiwa, pembersih qalbu. Kalau ma'rifat innamal ilmu bita'allumi, mesti ngaji, mesti belajar kepada syekh, mesti simak kajian-kajian ma'rifat. Kecuali sudah ngaduni, tidak usah ngaji lagi mas syekh. Cukup pejam mata, lidah dikunci, kalbu tidak lagi sebut nama Allah, tapi dia menyebut dengan sendirinya. Baru ma'rifat turun sendiri. Kalau masih disebut ma'rifat tidak turun sendiri. Tapi jika namanya sudah menyebut dengan sendirinya, sebagaimana yang punya nama berkehendak kepadanya, baru ma'rifat lekat 1, 2, 3. Tak perlu pakai kitab lagi dia, karena kolbunya jadi kitab. Orang begitu, orang seperti itu. Nah, jadi yang pertama bikin tabligh. Jadi di luar ini bikin majelis sholawat TKN. Walaupun pakai maulid habsyi, tidak usah. Ya. Kalau di tempat kemarin maulid habsyi zikirnya sama. Nanti kita ingin dengar dari orang Mempawah, maulid habsyi zikirnya TKN. Amin. Ya, berkembang. Seandainya Abah Amr hidup hari ini, dia akan serap itu maulid habsyi. Sepakat kan? Karena beliau otaknya terbuka, mindsetnya terbuka, open mind. Habis tabligh apa ini? Taklim.
buka ngaji kita. Habis taklim baru talqin, takwin, tarbiyah, dibentuk. Tuan Guru Zakaria sudah melakukan proses itu kepada ikhwan. Kalau sudah ditakwin, dibentuk, tumbuh tanwir, tumbuh pencahayaan nur turun dari Allah yang Maha Bercahaya. Itu yang disebut ilmu laduni. Ya. Kapan itu suka-suka Allah, suka-suka Allah. Baru terakhir takrif. Terakhir dia bermakrifat, mengenal Allah haqqa ma'rifatih. Atini mahabbataka wa ma'rifatak, itu dia. Gitu makanya bikin tabligh sholawat. Kalau ngeliat orang geleng-geleng, orang sebelah takut. Apa nih kecekir ini geleng-geleng ini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mungkin ada dari akhwat, kalau enggak ada kita cukupkan. Ini misalnya satu kesempatan 12 kalau dia sudah tinggal katanya, nanti itu kalau silakan ada satu. Ya masih ada satu lah. Terakhir ya. Terus ini tokoh pedalaman, Masya Allah. Dia juga ikhlas di daerah pedalaman. Silakan sebut nama dari daerah mana? Itu ada. Terima kasih pada WA tadi. Hari ini saya akan berkata dengan beliau. Nama saya Wan Khalid, tempat tinggal saya RT 1 RW 1 di Sakura, Kecamatan Kobo, termasuk kecamatan yang paling ujung dari Kabupaten Mempawah ke daerah Belakang. Yang saya ingin tanyakan kepada antum adalah, pada waktu kami masih kecil-kecil dulu, kami pernah diberi pendidikan oleh kami, yaitu katanya kalau belajar berpikir itu yang perlu dipelajari adalah 3 zikir. Pertama disebut dengan zikir antusias. Masya Allah. Yang kedua disebut dengan zikir sahar. Ya. Yang ketiga disebut dengan zikir hisnusa. Tolong dijelaskan, karena kami sudah berusaha untuk jamaah yang kami bina. Kami datangkan wakil talqin. Setelah bertalqin, mereka tidak mau ikut berzikir. Daftar yang ikut talqin 50 orang, tahu-tahu yang ikut hanya 10-20 orang saja yang aktif. Sehingga saya merasakan saya itu tidak berhasil untuk membawa mereka berzikir tarekat. Bahkan seakan-akan barang sudah datang depan kita, disuapkan pun dah ke dalam mulutnya pun dicuekkan juga. Nah inilah yang apa barang yang sangat berharga ini tidak kita hargai pada kita mengaku umat Islam. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Baik. Bukan ada manfaatnya.
Ya, Nabi Nuh itu 950 tahun ngajak orang baca la ilaha illallah, yang ikut gak lebih dari 950. Dan jadi ngeliat beliau nangis, saya ingat Nabi Nuh. One Rusli ya, Yusli, Usli. Baik. Sebelum ajak talqin itu udah level 3. Ajak tabligh dulu, bikin solawat dulu, ngaji dulu. Mungkin orang sana suka ngaji hakikat, bikin ngaji hakikat. Apa itu zikir tanafus, zikir anfus, zikir ismuzat. Ya, dibikin dulu majelisnya. Namun saya perhatikan banyak orang ngaji makrifat, ngaji hakikat, tapi nggak ada talqin. Bahas nama Allah ke 100, tapi nggak pernah talqin. Bahas nama ismuzat, tapi tidak pernah seharusnya kajian-kajian makrifat itu dibuka lalu ditutup dengan talqin. Jadi disampaikan kepada mereka, dibuka, diurai taklimnya, apa itu zikir anfus, tanafus, ismuzat. Itu istilahnya Pak. Itu istilahnya. Anfus artinya apa anfus? Apa arti zikir anfus? Ya, zikir ya, nafas naik, nafas turun, anfus naik, turun, anfus. Ditahan dengan ismuzat, itulah zikir sirabah. Maka Amba pun mengajarkan zikir hu. Hu itu zikirnya anfus tanafus. Ada yang menambahkan hak, ada yang menambahkan hayy, tergantung thariqahnya apa. Tapi yang paling inti bukan itu. Yang paling inti itu adalah mengenal rahasia zikir ini tidak akan bermanfaat kalau tidak talqin. Maka saya himbau siapapun punya majelis kajian makrifat, kajian asal muasal diri, makrifat diri sejati, nur zati, itu kajian tidak manfaat kalau tidak talqin. Dan sebaliknya, talqin zikir tidak akan bercahaya di kolbu tanpa ngaji makrifat. Jadi dua-duanya mesti digabung. Banyak orang tarekat ngejek orang ngaji marifat, dan tidak sedikit orang ngaji hakikat menghina orang tarekat, padahal asalnya sama. Ya, asalnya sama. Jadi bikin tabligh dulu, bikin majelis sholawat. Ya, majelis sholawat dulu, oke? Majelis sholawat dulu. Itu berat itu Wan. Sifat 20 itu berat itu Wan. Saya menjelaskan sifat 20 itu saya lihat dia dulu orangnya. Ya. Buat sholawat dulu. Sholawat itu orang nggak perlu mikir, cukup cinta. Betul nggak? Modal cinta nggak usah mikir, nur jalan. Ya, makanya majelis sholawat Allah ramaikan. Mau majelis ramai, hidupkan maulid. Kalau bagi guru kami bikin maulid hukumnya wajib. Kenapa? Tanpa Rasulullah kenal nggak zikir la ilaha illallah? Itu sebabnya fa'lam annahu adanya di surat Muhammad. Surat apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah ayat 19. Surat apa? Surat Muhammad. Maka tidak sempurna talqin seseorang kalau dia tidak bikin sholawat.
bikin majelis sholawat. Ya, undang ahli sholawat, modal dikit lah ya, modal dikit lah kita. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti Wan Husli tidak nangis lagi ya, karena orang sudah ramai. Dan saya kasih tahu nikmat Allah ini, Wan. Saya ini hampir tiap hari nolak orang talqin. Kok bisa? Jadi saya ini kewalahan nolak orang talqin. Asbab majelis sholawat dan ma'rifat. Kalau bikin majelis sholawat orang senang, tapi kalau bikin majelis ma'rifat orang bernafsu untuk talqin. Kita digeber kemana-mana untuk talqin. Saya yang kabur. Dan saya agak beda dengan wakil talqin, siapapun datang langsung talqin, enggak. Kalau kami sebelum talqin diimtihan dulu, dilatih dulu zikir ya hayyu ya qayyum 40 hari atau sekian hari. Jika kolbunya kolek dengan lisannya, dengan pikirannya, baru ditalqin. Kalau enggak, la yanfa, tidak bermanfaat. Untuk apa nanam tapi tidak tumbuh? Untuk apa tumbuh tapi tidak berbuah? Ya, oleh karenanya saya agak selektif mentalkin. Sesekali kalau halnya datang bikin talqin kubro, pertama kali di Banjar. Ya, karena guru saya talqin sangat riwayat hadis, saya dapat isyarat talqinkan sangat tariqah. Ya, nggak boleh kalah. Ya, mesti berlomba-lomba. Ya, semoga majelis di sini, rekat di sini, orang ahli hakikat di sini, orang majelis sholat di sini bersatu. Setelah ini saling kunjung mengunjungi, amin. Jika ada konflik saling islah, amin. Jika ada masalah tidak dengan ego, tapi kedepankan nur di kolbu kita umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana quluba ummati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, berkah nur berkah nur Sayyidina Muhammad SAW. Terangi kalbu kami, buka pikiran kami, futuhkan jiwa kami, futuhkan kalbu kami, sehingga kami merasakan nikmat bermakrifat, lezat bertariqat, dan merasakan nikmatnya mendapat syafaat umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma jma' qulubana fika. Ya Allah, kumpulkan hati kami dalam mencintai Engkau. Ya Allah, tolak dari kami semua bala bencana. Ya Allah, bersihkan kalbu kami dari syirik, dari kibir sombong, dari iri dengki, riya, dan semua kelalaian dan kekerasan hati. Bihaqil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.